Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi la yablughu midhatahul qailun wa la yuhsi na'ma'ahul 'addun wa la yu'addi haqqahul mujtahidun. Allazi laysa li sifatihi haddun mahdudun wa la na'tun mawjudun wa la ajalun mamdudun. Khalaqal khalaiqa biqudratihi wa nassara ar-riyaha birahmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa harus kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan anugerahnya kita masih diberi berbagai kenikmatan yang begitu luas, yaitu kenikmatan dalam mengarungi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Setelah kemarin saya sedikit membahas terkait tentang sepak terjang, keutamaan dan perjuangan wanita mulia yang bernama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang tiada lain yaitu istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini izinkan saya untuk sedikit membahas sebuah ayat suci Al-Quran dan juga tentang kisah apa yang dilakukan oleh Rasul beserta keluarganya dalam bersosialisasi dengan para sahabat dan juga kaum muslimin pada saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-56, di mana artinya kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian semua, kita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik disertai sholat-sholat sunnahnya, dan juga menunaikan zakat, maka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang difirmankan di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nur ini tentu dipraktikkan oleh Rasulullah dan keluarganya beserta para sahabat-sahabatnya. Mereka melakukan semua hal itu karena mereka adalah seorang uswatun hasanah, yaitu tiada lain Rasulullah, sebagaimana difirmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul benar-benar seorang uswah yang telah dianugerahkan untuk seluruh muslimin. Uswah hasanah tidak hanya buat muslim, tapi orang-orang non-muslim pun ketika mengerti, tahu sepak terjang Nabi, tahu akhlakul karimahnya, mereka senantiasa begitu cinta dan menghormati. Nah, ketika kita mengerjakan sholat, zakat, mengerjakan ibadah puasa, disertai, dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagaimana telah diajarkan oleh para alim ulama kita, bagaimana itu mencintai Rasul. Di antaranya dengan mempelajari sepak terjang mereka, dengan rajin bersolawat kepada Rasulullah, dengan rajin mempelajari kajian-kajian ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah melalui keluarganya, para sahabat dan tabi'in, hingga sampai kepada kita hari ini melalui para alim ulama. Maka itu saya sedikit akan menyampaikan
bagaimana Rasulullah dahulu mengajarkan kepada keluarga dan para sahabatnya, selain tentang ketaatan, selain tentang kewajiban beribadah, selain tentang berpuasa, juga harus membantu, memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Saya teringat di dalam sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum bizzakati wa dawaw mardakum bis-shadaqati wa a'iddu lil bala'i ad-du'a." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah harta-harta kalian itu dengan zakat, dan obatilah orang-orang yang sakit dengan bersedekah, dan jaga, kita harus bersiap-siap menghadapi bala dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa selain sholat, selain zakat, selain taat kepada Rasulullah, maka kita akan memahami bagaimana sepak terjang perjuangan Rasulullah. Kenapa? Intinya tadi la'allakum turhamun. Agar semua amalan itu sempurna, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu mungkin dari kitab-kitab sejarah, dari apa yang telah disampaikan oleh para alim ulama, oleh para kiai, para asatiz ya, di berbagai pesantren, majlis atau di masjid-masjid, itu bagaimana sepak terjang Rasulullah dalam menjaga hartanya. Kalau pada pertemuan lalu saya menyampaikan terkait kedermawanan, bagaimana seorang Siti Khadijah binti Khuwailid, tiada lain istri dari Rasulullah, menjaga hartanya dengan menzakatkan harta itu sendiri. Tidak hanya sampai di situ, tapi memberikan bantuan demi perkembangan dakwah Islam sehingga tersebar dengan luas. Jadi dengan akhlaknya, dengan materi, semua dipersembahkan untuk kemajuan Islam dan agama yang telah dianugerahkan Allah kepada Rasulullah. Itu yang telah dilakukan oleh Nabi beserta keluarganya. Terkait tentang wadawu mardakum bis-shadaqah, saya teringat kisah bagaimana di antara cucunda Nabi, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, beberapa hari mengalami sakit, panas, mungkin meriang ya kalau pada saat ini, sehingga akhirnya Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan sedekah. Mereka juga bernazar. Agar apa? Agar semakin dekat kepada Allah dan berusaha memberikan sesuatu yang terbaik agar putra-putra mereka sembuh dari penyakit yang ada. Ya tentu kalau pada saat ini jelas kalau kita sakit, kalau parah kita harus merujuk ke dokter yang ada di rumah sakit atau ke dokter spesialis. Nanti kita akan didiagnosa, mungkin ada apa ini, tanda-tandanya seperti apa, kita akan diberi obat. Tapi terkadang ada sesuatu yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obat kimia atau obat-obat natural atau obat-obat dari tumbuhan yang ada. Ada sesuatu mungkin penyakit yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal kasat mata, tidak bisa diukur, tidak bisa dideteksi, tidak bisa didiagnosa. Tapi terkadang akhirnya mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadahnya, meningkatkan sholatnya, meningkatkan doanya. Dan kita kaitkan dengan riwayat yang tadi, sakit bagian, ketika sakit kita harus rajin bersedekah, dan sakit juga bagian dari bala, kita harus sering-sering berdoa. Di sanalah akan terjadi peningkatan aktivitas, di mana kalau kita rajin bersedekah, rajin berdoa, rajin sholat, rajin berzikir ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu dapat menentapkan hati. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya serta para sahabat dicontohkan.
Ya, saya tahu mengerti seperti ini ya karena membaca beberapa literatur kitab dan juga mendengarkan petuah yang disampaikan oleh para alim ulama kita, para habaib, para kiai. Dan mereka pun ketika memahami sepak terjang perjuangan Rasulullah, keluarganya dan para sahabat seperti itu, tidak pernah sungkan menyumbangkan hartanya, mensedekahkan, berzakat, tidak pernah lupa rajin dari berdoa. Ini merupakan amalan-amalan real yang dilakukan oleh mereka dari apa? Karena mereka memahami ayat dan riwayat sehingga mengaplikasikan apa dari nilai-nilai wahyu dan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam dimensi berbagai kehidupan mereka. Dan ada hasilnya. Hasilnya itu nampak di dunia dan juga nampak di akhirat. Maka itu kita tidak heran bagaimana para alim ulama kita rajin bersedekah, rajin membantu orang, rajin membeli iftar kalau bulan puasa. Ya, memberikan takjil, mengajak orang untuk berbuka. Itu yang dilakukan oleh alim ulama kita. Makanya mereka ketika wafat pun mereka akan memberikan dampak positif. Berbeda dengan orang-orang mungkin kita atau ada orang dekat kita yang ketika masa hidupnya tidak khairukum anfa'ukum linnas, itu tidak ada nilai-nilai seperti itu dalam kehidupannya, tidak ditanam. Beda dengan ulama kita, misalnya contoh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan almarhum Gus Dur yang makamnya ada di Jombang. Beliau sudah wafat, tapi kita bisa bayangkan makamnya terus diziarahi, tidak ada hentinya. Ketika makamnya diziarahi, orang-orang pun di sana beramal. Kenapa beramal? Mereka bersedekah karena makamnya di sana misalnya ada yang jaga, ada yang merawat, atau tempat-tempatnya sangat bersih. Akhirnya mereka beramal di sana dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya uang dari hasil kelopak amal itu dimanage secara baik dan benar, memberikan manfaat buat orang-orang yang mengurus makam almarhum Gus Dur. Beliau sudah meninggal, tapi bisa memberikan dampak kebaikan yang sangat luas untuk masyarakat di sekitar. Atau para aulia Allah, para wali songo pun seperti itu. Makam-makamnya tidak pernah sepi, ya. Orang-orang yang berjualan oleh-oleh mereka akan dibeli oleh para peziarah. Jadi peredaran uang di sana itu terus berputar. Makanya tidak heran kalau kita ingat sebuah ayat suci Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jadi jangan pernah kita mengira orang-orang yang telah wafat di jalan Allah itu meninggal begitu saja. Tapi mereka dikatakan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan diberi rezeki. Mereka hidupnya memberikan manfaat, sudah wafatnya pun memberikan manfaat. Makanya pusat-pusat ziarah tidak pernah sepi. Karena apa? Mereka kalau kita kaji sepak terjang perjalanan hidupnya, itu menjalankan apa yang telah dipandu, yang telah dilaksanakan oleh Rasul, keluarganya dan para sahabat, diamalkan oleh mereka semua di dalam dimensi kehidupannya. Sehingga setelah meninggal pun mereka tidak hanya meninggalkan pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan besar atau mendirikan kampus-kampus universitas bergengsi yang terkenal di dunia, tapi juga dengan meninggalnya mereka, pusat-pusat makam di sana menjadi pusat perkembangan ekonomi. Masyarakat bisa hidup di sana, masyarakat bisa menjadi orang-orang yang lebih religius dan nilai-nilai potensi ruhinya semakin berkembang. Itu yang kita dapat peroleh dari sebuah ayat. Jadi ketika kita rajin sholat, rajin zakat, taat kepada Nabi, kita mempelajari sepak terjang Nabi, perjalanan para sahabat, ya, dan keluarga Nabi, dari para alim ulama yang ada, kita dapat mengetahui inti dan hakikat kehidupan itu sangat indah. Kalau kita dapat cobaan, menghadapi berbagai problem, kita hadapi dengan penuh ketegaran, bisyaja'ah dengan keberanian, dengan terus berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Apalagi di masa-masa Ramadan ini yang mungkin tersisa tinggal beberapa pekan, kita harus lebih tingkatkan ibadah kita.
kita tingkatkan apa yang kita bisa. Yang kita miliki, kita sisihkan, bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Di malam-malamnya, selain kita melaksanakan ritual-ritual yang sunnah, kita pun harus rajin berdoa. Mendoakan segalanya menjadi baik, tidak hanya buat kita, buat keluarga, tapi buat kaum muslimin dan seluruh alam semesta. Karena Islam itu ramah, Islam itu rahmatan lil alamin. Itulah yang telah dicontohkan oleh Nabi beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga semua bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat keluarga, dan memberikan manfaat dan dapat dipahami untuk kita semua yang sedang mengarungi bulan suci Ramadan. Semoga kita tetap dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kesabaran dalam mengarungi kehidupan ini. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.